Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, komplotan curanmor asal Lampung yang telah beraksi puluhan kali dan kerap bertindak sadis ditangkap jajaran Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, polisi menyita senjata api rakitan beserta peluru aktif dan satu set kunci letter T. Komplotan curanmor asal Lampung yang beraksi di kawasan Jakarta Utara ini terekam CCTV. Bahkan pelaku yang gagal mencuri motor di wilayah Pluit sempat menembakkan senjata api ke warga yang mengejarnya. Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian, aparat Polsek Pademangan bergerak cepat dan menangkap satu orang pelaku. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu buah senjata api rakitan jenis revolver, serta 5 buah peluru dan satu set kunci letter T. Tersangka mengaku mendapatkan senpi rakitan seharga Rp3.500.000 dari kawasan Lampung. Tersangka HS kami bawa ke Polsek. Menurut pengakuan sudah 20 kali melakukan kegiatan yang serupa di Jakarta dan terdeteksi 2 kali di wilayah Pademangan berdasarkan pengakuan dan berdasarkan rekaman. Sementara itu polisi masih melakukan pengejaran satu orang rekan tersangka yang melarikan diri saat akan ditangkap. Atas perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Tegal Kota masih melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya tempat karaoke Orange di Kota Tegal, Jawa Tengah. Sementara 9 korban yakni pemandu lagu masih dirawat di RSUD Kardinah Tegal. Seluruh korban meninggal dan korban selamat kebakaran karaoke Oranye di Kota Tegal, Jawa Tengah telah dievakuasi ke RSUD Kardinah, Kota Tegal. Aparat Polres Tegal Kota masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan pihaknya menerjunkan tim Puslap 4 Polda Jateng dan masih memintai keterangan sejumlah saksi. Nanti kita sudah evakuasi, bagaimana yang pertama kan mengevakuasi korban supaya segera bisa ditangkap. Sementara itu sih mas, totalnya berapa segala macam masih kita selesaikan. Ini kan rekan-rekan tahu juga kita masih. Sementara 6 korban meninggal dunia dan 9 korban selamat masih berada di RSUD Kardinah Tegal. Korban yang menjalani perawatan umumnya mengalami sesak nafas akibat menghirup gas CO2 dari kepulan asap. Kebakaran karaoke Oranye terjadi di mes pemandu lagu di lantai 3 pada Senin pagi. Sejumlah petugas damkar, polisi, TNI, dan BPBD melakukan evakuasi menggunakan mobile crane. Petugas terpaksa menjebol jendela dan tembok mes untuk memudahkan proses evakuasi. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, sedangkan 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 8 truk membawa barang ilegal bernilai ratusan miliar rupiah asal luar negeri. Polisi juga mengamankan 8 orang pemilik ekspedisi. Truk pengangkut barang-barang ilegal diamankan polisi di Pelabuhan Seipakning, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat dilakukan pemeriksaan, sopir truk tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan barang hingga polisi membawa ke-8 truk ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan. Truk pengangkut barang ilegal asal Malaysia ini masuk melalui Pulau Batam dan dibawa menggunakan kapal Roro menuju Pelabuhan Seipakning, Bengkalis. Rencananya barang-barang tersebut akan dibawa ke Pekanbaru dan sejumlah wilayah lainnya. Selain mengamankan 8 truk, polisi juga menangkap 4 orang pemilik ekspedisi asal Kota Batam. Keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Bengkalis.
Barang ilegal yang diamankan terdiri dari 3 unit mesin motor Harley Davidson, 13 kotak berisi spare part motor besar, 1 unit mesin mobil merek Ford, ribuan pasang sepatu bekas, dan ribuan kardus rokok berbagai merek. Barang-barang asal luar negeri yang diamankan ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Telah berhasil mengamankan 9 truk di Pelabuhan Pak Ning yang kemudian didapatkan barang bukti di dalamnya berbagai jenis barang, dan setelah dilakukan penyelidikan serta penyidikan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dilarang untuk masuk ke Indonesia karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi. Polisi akan terus melakukan penindakan terhadap barang-barang asal luar negeri tanpa dokumen khusus. Dari Bengkalis, Riau, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tua di Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV melempari rumah tetangganya dengan buah-buahan busuk. Kasus yang sudah terjadi sejak Juni 2023 itu lantaran tetangganya membangun pagar sehingga pelaku tidak memiliki akses keluar yang dekat dengan jalan raya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria melempar pecahan genting ke pekarangan rumah tetangganya di Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya dengan pecahan genting, rumah tetangga ini juga dilempari buah-buahan busuk. Video yang diunggah di akun TikTok akhirnya viral di media sosial. Menurut keterangan pemilik rumah, Najunda, aksi pelemparan sudah terjadi sejak bulan Juni 2023. Pelakunya diketahui merupakan seorang pria tua yang juga masih kerabat korban. Kasus ini sempat dilaporkan ke polisi, namun akhirnya dimediasi dengan melibatkan kepala desa dan kepolisian. Aksi pelaku diduga akibat kesal tidak memiliki akses keluar rumah yang dekat dengan jalan raya setelah korban menembok pekarangan rumahnya. Awalnya lempar jambu busuk, terus pisang busuk, terus nangka busuk, buah-buahan yang udah busuk kayak gitu. Terus lama-lama lempar itu genteng kayak gitu. Ada kena enggak ya? Enggak ada kena. Dari hasil mediasi disepakati, pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika masih melakukan aksinya, akan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Berkendara dalam keadaan mabuk, seorang pria di Gianyar, Bali mengalami kecelakaan tunggal hingga jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Sempat 6 jam berada di dalam jurang, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas hingga terjatuh ke dalam jurang di Jalan Raya Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin dini hari. Hampir 6 jam berada di dasar jurang sedalam 20 meter, korban baru diketahui warga pada Senin pagi. Mendapat laporan warga, petugas BPBD Gianyar langsung mengevakuasi korban dari dasar jurang. Beruntung korban yang bekerja sebagai pekerja proyek masih dalam keadaan selamat dan hanya mengalami sejumlah luka-luka. Kepada petugas, korban bernama Riki Hermanto mengaku mengalami kecelakaan akibat mabuk setelah pesta miras. Dan korban dalam kondisi selamat meskipun ada luka-luka, dibantu oleh PMI untuk evakuasi menuju mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Sanjiwani. Kedalaman jurangnya? Kedalaman jurang kurang lebih 20 meter, sementara kendala memang di dasar jurang agak curam dan banyak rintangan, terutama besi dari beton-beton. Korban kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk dilakukan penanganan medis. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusmaningrat, iNews melaporkan. Satu unit mobil sedan berpenumpang pasangan suami istri dan anak balitanya tertimpa pohon besar yang tiba-tiba tumbang saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Meski mobil yang ditumpangi ringsek dan rusak parah, beruntung ketiganya berhasil selamat. Ini hari Senin. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda seluruh wilayah di Makassar mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Akibatnya mobil sedan yang ditumpangi 3 orang yakni Pasutri dan seorang balita ringsek dan rusak parah pada bagian belakang.
Awalnya mobil sedan melaju dari arah kota Makassar menuju Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat melintas di lokasi, pengemudi mobil sempat melihat pohon hendak tumbang dan tak lama kemudian kendaraannya tak dapat bergerak. Pemilik mobil baru menyadari kendaraannya tertimpa batang pohon berukuran besar setelah melihat ke arah belakang. Pengemudi yang panik langsung keluar dan menyelamatkan istri serta anaknya yang masih berusia 2 tahun. Pohon, suara krek, yang saya menoleh, saya lihat pohon sudah hampir jatuh, jadi saya agak gas, tapi tidak sempat lolos, akhirnya mobil bagian belakangnya yang kenapa. Polsek Tamalan Raya bersama Dinas Lingkungan Hidup yang tiba di lokasi telah mengevakuasi batang pohon tersebut menggunakan mesin pemotong. Warga dan pengendara dihimbau agar lebih berhati-hati dan waspada terlebih saat hujan deras. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius bin Ainus melaporkan. Pasca kejadian ledakan di bekas bangunan hotel dan restoran di Medan, Sumatera Utara, perusahaan gas negara menyebut pihaknya menemukan pipa dalam keadaan terpotong dan menyemburkan gas. Untuk mengantisipasi ledakan susulan, PGN melakukan penutupan aliran gas di lokasi tersebut. Perusahaan gas negara buka suara terkait ledakan yang terjadi di bangunan bekas hotel dan restoran di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Akibat ledakan, 1 orang mengalami luka bakar berat. Suara ledakan terdengar keras dan terjadi getaran yang hebat. Bangunan bekas hotel dan resto family yang sudah lama kosong terlihat dalam keadaan rusak parah. Diketahui usai pemeriksaan, pipa gas sudah dalam kondisi terpotong dan menyemburkan gas. Dalam memang ada fasilitas kita berupa pipa galvanis, yaitu pipa dinas, yang posisinya udah terpotong dan mengeluarkan gas, sehingga kami lakukan penutupan dengan melakukan squeeze. Tim Puslap 4 Polda Sumut saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebab terjadinya ledakan yang mengakibatkan 3 bangunan rusak dan 1 orang mengalami luka bakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan tamu undangan panik dan lari berhamburan keluar menyelamatkan diri saat sebuah tenda lainnya roboh diterpa angin kencang. Meski sempat terhenti, namun acara peresmian kantor Pengadilan Negeri Kelas 2 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu kembali berlangsung. Sejumlah tamu undangan panik dan lari berhamburan saat menghadiri acara peresmian kantor Pengadilan Negeri Kelas 2 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Para tamu undangan lari menyelamatkan diri dari dalam tenda yang akan roboh karena tertiup angin kencang. Sebagian tenda yang berdiri di depan kantor pengadilan roboh dan nyaris menimpa tamu undangan ASN Pemda Taliabu. Kejadian itu berlangsung saat pejabat Bupati Taliabu memberikan sambutan. Ketinggiannya sudah kami turunkan karena mengantisipasi angin yang datang secara tiba-tiba dan ternyata itu pun masih kejadian. Jadi tetapi patut juga kami syukuri bahwa kejadian tadi tidak menimbulkan korban baik luka maupun ke arah yang lebih parah. Beruntung dalam peristiwa tidak ada korban jiwa dan acara peresmian gedung pengadilan kembali dilaksanakan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seekor ular piton dengan panjang 3 meter ditemukan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berada dalam mesin cuci. Melihat keberadaan ular, penghuni rumah batal mencuci pakaian, lalu meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ular. Ular piton ini ditemukan berada dalam mesin cuci di rumah warga Jalan Cimpe Karuhei, Kecamatan Cekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim rescue damkar yang mendapat laporan pun berupaya mengevakuasi piton menggunakan alat penjepit. Saat dievakuasi, ular sempat melawan dengan melilitkan tubuhnya pada alat penjepit. Namun setelah 20 menit, ular dengan panjang 3 meter berhasil ditangkap. Keberadaan ular piton pertama kali ditemukan penghuni rumah yang mendengar suara jatuh dari atas plafon rumah.
Saat dilihat, pemilik rumah terkejut ternyata terdapat ular piton di dalam mesin cuci. Ada ular piton sepanjang 3 meter dengan besar 2,5 inci jatuh dari atas plafon masuk ke dalam tempat laundry atau tempat pencucian pakaian. Waktu itu saat terbuka, masuklah di situ. Ular piton kemudian dibawa petugas ke posko rescue damkar Palangkaraya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Satra, iNews melaporkan. Operasional LRT Jabodebek akan mengalami perubahan dengan memperpanjang waktu perjalanan hingga pukul 11 kurang 5 menit. Selain itu, jumlah perjalanan pun ditambah menjadi 264 perjalanan setiap harinya. Mulai tanggal 16 Januari 2024, waktu operasional LRT Jabodebek akan mengalami perubahan. Yakni dari yang semula hanya hingga pukul 8 malam lebih 50 menit, kini beroperasi hingga pukul 10 malam lebih 50 menit. Menurut pihak LRT Jabodebek, dengan adanya penambahan jam operasional, maka jumlah perjalanannya pun mengalami penambahan. Semula ada 240 perjalanan, kini menjadi 264 perjalanan di saat hari kerja. Sementara untuk akhir pekan atau Sabtu Minggu jumlah perjalanan tetap 240 perjalanan. Dengan penyesuaian pola operasional ini menjawab keinginan dan kebutuhan para pengguna LRT Jabodebek akan adanya moda transportasi yang dapat diandalkan. Dengan adanya penambahan waktu operasional ini diharapkan animo serta jumlah pengguna LRT Jabodebek dapat meningkat. Penyesuaian ini akan dilakukan evaluasi hingga tanggal 31 Januari 2024 sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang sesuai animo masyarakat pengguna LRT Jabodebek. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara di sejumlah gereja di Kota Medan, Sumatera Utara. Di hadapan ribuan umat Kristiani, Mahfud MD mengingatkan agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani. Cawapres Partai Perindo Mahfud MD bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara di Gereja Rumah Persembahan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Mahfud menegaskan kebebasan beragama bukan hanya tertulis dalam konstitusi, tetapi ada dalam keseharian warga bangsa. Dalam kunjungannya ke Medan, Mahfud bersama HT juga berkunjung ke GBI Selekta di Jalan Listrik Kota Medan. Tadi saya menyampaikan soal notion. Notion itu ide tentang gagasan besar dalam kebersatuan kita, yaitu kita tidak bermusuhan karena perbedaan entah suku, entah agama, entah ras. Karena manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan. Ini kan forum gereja ya, tadi di Rumah Persembahan, sekarang di Selekta. Intinya pemimpin yang ideal ke depan itu yang mampu menjaga kesetaraan dalam keberagaman, sehingga semua agama itu di mata hukum sama. Jadi aliran apapun itu merasa tentunya dilindungi, dan itu ada di konstitusi. Para jemaat mendoakan pasangan Ganjar Mahfud dimudahkan perjuangannya untuk bangsa dan negara. Kita sama-sama berdoa agar pemilu kita bisa berjalan dengan lancar. Apapun pilihan kita, baiklah kita memilih dengan hati, dengan tenang dan damai. Jadi biar pemilu kita bisa berjalan dengan lancar. Dan juga buat Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar, kita sama-sama berdoa semoga sukses dan bisa terpilih. Amin. Di Medan, Mahfud MD yang didampingi HT juga menghadiri deklarasi dukungan dari Gabungan Relawan Nasional atau Garnas. Dukungan ini membuat pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin optimis dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen, Medan, Sumatera Utara. Mahfud mendukung perubahan nama KPK menjadi badan atau lembaga.
Hari kedua di Medan, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen, Medan, Sumatera Utara. Dalam kuliahnya, Mahfud MD menyoroti sejumlah kasus korupsi di Indonesia. Menurut Cawapres pasangan Ganjar Pranowo ini, meski sudah dilakukan revisi Undang-Undang KPK, namun nyatanya masih banyak pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Untuk itu, Mahfud mendukung independensi KPK dan setuju untuk perubahan nama KPK agar menjadi badan atau lembaga. Iya, kita perjuangkan agar KPK independen, mungkin namanya seperti diusulkan Bu Mega bisa menjadi badan atau lembaga atau apa gitu. Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek meskipun tergantung pada maksud pembuatnya ya, tapi biasanya dianggap ad hoc sementara. Kalau mau dikuatkan sekalian. Usai memberikan kuliah umum di Medan, Mahfud MD bertemu dengan sejumlah ulama di Kabupaten Langkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Buntut viralnya suara rekaman yang mengarahkan dukungan terhadap Capres-Cawapres nomor urut 2. Bawaslu Kabupaten Batubara melakukan penelusuran dan meminta keterangan 3 pejabat Forkopimda Batubara. Dandim 0208 menegaskan bahwa rekaman yang beredar adalah tidak benar suara dirinya. Isu netralitas aparat dan pejabat tidak henti menyeruak, terlebih di masa pencoblosan pemilu 2024 yang tinggal 1 bulan lagi. Sebuah rekaman pembicaraan diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, bocor dan viral tersebar di media sosial. Rekaman itu berisi perintah agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Bawaslu Kabupaten Batubara mulai melakukan penelusuran dan memintai keterangan para pejabat Forkopimda Batubara. Bawaslu sudah mengambil 3 rekaman suara untuk mencocokkan dengan rekaman yang beredar, yakni Kapolres Batubara, Kajari Batubara, Dandim 208 Asahan. Dandim 208 Asahan menegaskan jika rekaman yang beredar bukanlah suara dirinya dan dirinya tidak pernah melakukan pertemuan untuk mendukung salah satu calon. Kami Komandan Kodim 0208 Asahan dan Forkopimda Batubara tidak ada statement yang menyampaikan kepada seluruh kepala desa di Batubara untuk mendukung salah satu pasangan calon. Tentu kita menelusuri kebenaran dari berita itu, apakah diketahui, kemudian kapan diketahui viralnya, kemudian di mana, itu tentu nanti dalam kajian kami. Nah, kemudian kami Bawaslu juga mengambil sampel rekaman suara masing-masing yang ada di YouTube. Bantahan juga disampaikan Kapolres Batubara. Kapolres menyebut rekaman tersebut adalah fitnah alias hoax. Saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami. Ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan hoax. Saat ini hasil penelusuran Bawaslu Batubara akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menuai kontroversi, di mana saat membagikan bantuan sosial dan BLT mengajak penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Hal serupa pernah dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang saat berkampanye menyatakan bantuan sosial dan BLT merupakan pemberian Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Karena itu Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih nggak Bu sama Bapak Presiden? Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? Terima kasih. Kita lanjutkan ya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menuai kontroversi. Ia meminta keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan ini disampaikan Erlangga saat berdialog dengan keluarga penerima bantuan di Desa Kita, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, setelah membagikan bantuan berupa beras 10 kg. Sikap Erlangga yang juga ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo Gibran itu seakan mengulang apa yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berkampanye dan membagikan bansos serta BLT di Kendal, Jawa Tengah 26 Desember 2023 lalu. Sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu Pan itu Pak Jokowi. Sikap Menteri Zulkifli Hasan kala itu dan yang terbaru Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dinilai tidak tepat. Program Bansos dan BLT bukanlah berasal dari Presiden Joko Widodo, melainkan merupakan program negara yang dibiayai oleh uang rakyat dan bukan biaya pribadi Presiden. Sejumlah tokoh seperti putri almarhum Gus Dur Alisa Wahid sempat mencuit pernyataan bahwa Bansos dan BLT merupakan program negara dan menggunakan uang rakyat, bukan dari Bapak Jokowi. Begitu pula politisi PDI Perjuangan Arya Bima yang menegaskan bahwa pernyataan program bantuan sosial berasal dari Presiden Jokowi hanyalah bentuk politisasi untuk mendapatkan politik elektoral yang seharusnya tidak dikatakan oleh seorang menteri.